Menanam padi menggunakan wadah, pot, ataupun ember seperti ini, sebenarnya ini sudah banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Cina, seperti Jepang, dan masih banyak negara lain yang melakukan hal-hal seperti ini. Dan hasilnya ini betul-betul maksimal dan justru ini dikembangkan terus. Ya, tapi khususnya untuk di Indonesia ini masih jarang yang melakukan. Bahkan ketika ada yang melakukan nyoba eksperimen seperti ini masih dianggap aneh, dianggap kurang kerjaan, dianggap bertani hanya main-main seperti itu ya. Padahal kami ini kali kedua yang sudah kita lakukan tanam padi menggunakan ember seperti ini ya teman-teman, dan eksperimen kami di awal ini sudah membuahkan hasil. Kita tanam padi menggunakan ember yang lebih kecil dari ini, dan satu embernya kita tanam dengan satu benih padi aja, itu pun sudah berkembang dengan baik dan alhamdulillah bisa berbuah dengan baik. Nah, makanya ini eksperimen kami yang kedua dengan menggunakan ember yang lebih besar, dan juga satu embernya ini kita tanami tidak hanya satu benih padi aja, bahkan ada yang 2, ada yang 3 seperti ini ya teman-teman. Nah, harapannya dari eksperimen kami ini nanti hasilnya bisa lebih dari eksperimen kami yang pertama. Kita menggunakan ember yang lebih kecil dan satu embernya hanya kita kasih satu benih padi aja ya teman-teman. Nah, yang sudah kami temukan kemudahan ketika kita bercocok tanam menggunakan ember atau wadah seperti ini, tentunya ini meringankan sekali dari segi perawatan ya, dari segi pengolahan tanah, dari segi pemupukan, ini juga betul-betul meringankan sekali. Yang penting kita tuh bisa mencukupi kebutuhan airnya. Makanya untuk tanahnya ya, ini tidak kita bikin penuh dan masih ada rongga untuk kita siapkan nyimpen air di sini. Supaya kita itu tidak harus setiap hari itu isi air. Nah, dengan kita antisipasi seperti ini, kita ngisi airnya ini bisa seminggu sekali bahkan lebih ya teman-teman, ketika tanaman ini masih kecil. Nah, mungkin nanti sedikit agak boros air ketika padi ini sudah mulai besar seperti itu. Contohnya ketika sudah bunting atau sudah keluar padinya ya teman-teman. Nah, kalau untuk pemupukan tentu saja ini maksimal banget, karena pupuk yang kami taruh di sini ini betul-betul diserap habis sama tanaman yang ada di dalam ember ini. Dan dengan cara seperti itu, ini lebih memaksimalkan lagi untuk pertumbuhan dari padi yang kita tanam menggunakan ember atau menggunakan pot. Ya teman-teman, ini enggak harus ember. Mungkin kita bisa lebih efisien lagi dengan menggunakan galon-galon bekas. Ya, galon yang sudah tidak dipakai lagi, ini nanti bisa kita potong, kita bisa gunakan untuk nanam-nanam padi seperti ini. Intinya ya teman-teman, kita menggunakan ember supaya kami itu bisa mudah untuk mendapatkan wadahnya. Jadi kalau kita mau menggunakan galon bekas, berarti kan kita harus nyari dulu, harus repot dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan ember supaya hari ini kita mau nanam, hari ini kita bisa dapat untuk wadahnya. Dan tentu saja ya teman-teman, satu ember kita beli yang harganya kurang lebih di 5.000, ini bisa awet untuk 10 kali tanam bahkan lebih. Karena posisi wadah ini ya, nanti selalu ada airnya. Jadi ember ini lebih awet. Adalah metode pertanian cerdas air ya teman-teman, karena kita menggunakan ember seperti ini, air yang kita gunakan ini tidak harus air dari sumbernya atau air dari sumur ya. Dengan menggunakan ember kita bisa manfaatkan air-air limbah juga bisa. Misalnya ya, setiap rumah tangga itu pasti akan punya limbah air, baik itu di dapur maupun di kamar mandi. Kalau itu semua kita tampung ya, ini bisa kita gunakan untuk ngisi air yang ditanami padi ini. Nah, syukur-syukur kalau kita itu punya kolam ya, air dari kolamnya ini bisa kita gunakan untuk nyiram ini, dan tentu saja itu akan tambah bagus lagi. Jadi ini adalah pemanfaatan mungkin bagi teman-teman yang nggak punya lahan luas ya, kita bisa manfaatkan ember seperti ini dan kita masih tetap bisa bercocok tanam. Kita bisa nanam padi selayaknya padi ini hidup di sawah, karena selalu terendam dengan air ya. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa kalau kita menggunakan ember seperti ini tidak butuh tanah luas ya. Mohon maaf, ini di depan bangunan rumah, ini pun bisa kita manfaatkan untuk nanam-nanam seperti ini. Walaupun ya di bagian bawahnya ini sudah disemen, sudah dipaving, kita tetap bisa nanam. Nah, ini adalah kemudahan. Nah, ini adalah kemudahannya ya. Dan untuk perawatan juga kita tuh nggak harus meluangkan waktu banyak.
Misalnya kalau di depan rumah seperti ini ya teman-teman, untuk nyiramnya kita bisa malam-malam karena memang sudah di halaman rumah ya. Jadi ini sangat-sangat memudahkan. Terus kita tuh nggak harus menyiangi gulma. Ini yang sudah kita alami di eksperimen pertama, kita menggunakan ember ya. Gulma itu betul-betul tidak tumbuh seperti itu. Jadi banyak sekali teman-teman kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan ketika kita nanam menggunakan pot, menggunakan ember seperti ini. Hasilnya, kalau hasilnya nggak kalah, beneran nggak kalah ya teman-teman. Dari mulai anakannya, mulai dari pertumbuhannya, mulai dari malainya ya. Nah, tergantung nutrisinya, tergantung nutrisi yang kita berikan pada tanaman padi ini ya, itu mencukupi atau tidak. Terus kalau kita menggunakan ember ya teman-teman, ini lebih hemat pupuknya. Nah, kalau untuk pupuk kan ini kembali lagi ke kita. Kita mau menggunakan sistem organik bisa, mau menggunakan pabrikan atau kimia juga bisa. Yang pasti, apapun jenis pupuk yang kita masukkan ke sini, ini betul-betul terserap habis sama tanaman yang ada di dalam. Beda dengan di sawah, beda dengan di lahan ya, yang mungkin bisa menyebar kemana-mana. Tapi kalau di sini, ya pupuk itu hanya berkecimpung di daerah sini aja ya. Ini kemudahan yang pertama. Terus ketika ada gangguan hama, misalnya hama yang disebabkan dari tanah ya teman-teman, ini tidak cepat menular ke tanaman yang lain karena ini di dalam ember seperti ini ya. Ini dengan ini ya, ini sudah beda, maksudnya sudah beda wadahnya. Jadi ketika di sini ada hama, ada jamur yang menyerang padinya, insya Allah di ember yang lain ini aman. Ini pengalaman. Jadi jangan jadikan alasan untuk kita itu tidak menanam. Sebenarnya kita tidak punya lahan, kita tidak punya modal yang banyak ya, kita tidak punya waktu. Ini semua bisa kita pangkas kalau kita mau menggunakan metode seperti ini. Dan tentu saja ya, kembali lagi, ini kita bisa manfaatkan limbah di wadahnya. Ini juga bisa menggunakan limbah-limbah galon, wadah-wadah yang tidak terpakai. Dan untuk airnya, untuk pupuknya, ini juga kita bisa manfaatkan limbah seperti itu. Monggo teman-teman, kita mulai ya, mulai untuk menciptakan pangan kita sendiri. Mulai kita menciptakan dari kecil dulu. Kita bisa nanam apapun yang sekiranya di depan rumah ini nanti tampak bagus ketika tanaman ini sudah berkembang seperti itu. Ini tepat di depan pintu ya, tepat di depan pintu. Harapannya nanti ketika kita keluar pintu sudah ada tanaman yang menghijau dan itu tidak mengganggu halaman rumah kita, tanpa harus dicangkul, tanpa harus disiram-siram ya, karena kita nanamnya menggunakan ember seperti ini. Hasilnya nanti akan kami share ya, akan kami update supaya teman-teman punya gambaran. Atau teman-teman boleh scroll ya video-video kami yang dulu di eksperimen kami yang pertama, kami bertani menggunakan ember dan itu pun sudah berhasil. Berhasil kita mengembangkan padi ini dan berhasil membuahkan seperti itu. Jadi monggo teman-teman, kita bisa mulai dari hal yang terkecil untuk menciptakan ketahanan pangan mandiri untuk keluarga. Mulai dari padinya, sayurnya, dan bumbu-bumbuan ya. Ini semua bisa kita tanam di halaman rumah dengan menggunakan ember seperti ini, pot, polybag, ataupun benda-benda bekas yang sebenarnya sudah tidak layak digunakan tapi bisa kita gunakan untuk nanam. Seperti itu ya teman-teman. Semoga dari video pendek saya ini ada manfaat yang bisa dipetik, dan insya Allah ini akan kami update untuk kedepannya. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti akun kami, monggo diikuti dulu supaya ketika kita update nanti teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya ya teman-teman. Dan bantu komen teman-teman di video ini